10 November 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi memberi gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh negara. Di antaranya aktivis Marsina, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan Presiden kedua RI Soeharto. Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menimbulkan gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aktivis hingga akademisi. Masa kepemimpinan Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun dinilai dipenuhi dengan berbagai kejahatan HAM, korupsi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Status hukum Soeharto memang telah menjadi perdebatan panjang sejak 1998 saat dirinya dilengsarkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyoroti ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 dan TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Pada tahun 2015, Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan nomor 140 PK-PDT-2015 yang menyatakan Yayasan Super Semar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun seiring berjalannya waktu, Ketua MPR periode 2019 hingga 2024, Bambang Susatyo atau Bamsud, mencoret nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Bahkan langkah kejaksaan yang sempat menetapkan Soeharto sebagai tersangka korupsi pada Maret tahun 2000 pun terhenti. 6 tahun kemudian, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah tidak akan melanjutkan kasus Soeharto di pengadilan. Kegagalan membawa Soeharto ke meja hijau ini menjadi argumen pemerintah untuk tetap menyandingkan Soeharto dengan aktivis buruh Marsina sebagai pahlawan nasional. Nggak pernah ada buktinya, nggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa nggak ada. Saya kira nggak ada. Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana ataupun perdata. Karena itu pemerintah MPR beranggapan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberi penghargaan kepada seseorang yang dianggap memberi jasa besar dalam hidupnya kepada bangsa dan negara, termasuk kepada Presiden kedua Republik Indonesia Muhammad Soeharto. Pernyataan pemerintah ini ditentang keras oleh Alisa Wahid, Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia sekaligus putri dari Presiden keempat RI Gus Dur. Enggak dong, kan yang dicabut TAP MPR-nya. Kalau TAP MPR itu dia bicara tentang keputusan MPR atau pandangan MPR saat itu. Tapi itu tidak sama dengan penyelesaian hukum. Nah, penyelesaian hukumnya harus selesai dulu gitu, harus berjalan dulu baru bisa gitu karena Ketua Umum YLBHI, M. Isnur, juga menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini. Menurutnya, TAP MPR merupakan produk masa lalu, dan saat ini MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, sehingga tidak bisa menganulir ketetapan yang sudah ada. Jadi tidak bisa MPR sekarang mencabut atau membuat TAP MPR baru, karena TAP MPR hanya bisa dicabut oleh TAP MPR, sedangkan TAP MPR sekarang tidak bisa membuat ketetapan. Karena bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jadi tidak bisa ada istilah pencabutan TAP MPR sebelumnya gitu. Isnur menekankan status hukum Soeharto tidak hanya tertuang dalam TAP MPR nomor 10 maupun 11 tahun 1998. Tetapi juga dalam keputusan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dikeluarkan 3 tahun yang lalu. Akademisi dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga menyoroti hal yang sama.
Jokowi telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk pada era Soeharto memimpin. Bivitri pun menyoroti pernyataan Fadlizon soal pelanggaran HAM berat. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan konsep impunitas, sehingga pengadilan terhadap pelaku HAM berat sulit untuk dilakukan. Kecenderungannya adalah dalam negara itu sendiri, kalau elitnya masih sama atau masih connected, pasti nggak pernah akan ada pengadilan HAM terhadap pelanggaran HAM berat itu. Jadi itu Fadlizon ngomong gitu karena dia bagian dari elit itu yang nggak pernah mau kejahatan Soeharto itu diadili. Tindak tanduk Soeharto juga disorot oleh dunia internasional. Transparency International menyebut Soeharto sebagai kepala negara dunia paling korup. Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch menekankan memang penting bagi Soeharto untuk diadili. Sebab ketika Soeharto secara hukum tidak pernah diadili, maka negara ini tidak bisa benar-benar memahami apa itu makna keadilan.